Karena kata para ulama, tanpa mahabbah maka pohon ketaatan itu akan kering dan tidak akan melahirkan buah perkhidmatan dan atok. Dengan mahabbah sajalah maka pohon ketaatan itu, kata para ulama, akan melahirkan semangat untuk mengabdi kepada kebaikan, akan melahirkan semangat untuk berkorban. Dan itulah ketaatan yang dicontohkan oleh para sahabat, ketaatan yang berlandaskan pada cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Tumben tiang lihat Batur Lombok Utara gembira dan bisa bernyanyi bersama. Alhamdulillah. Sudah lama Habib ya, Habib Syekh, sudah lama sekali ya. Jarang terdengar di Lombok Utara ini semangat seperti yang kita dengar pada malam hari ini. Alhamdulillah. Yang senang dan kita semua senang gini. Habib Syekh yang sama-sama kita muliakan, beliau ini adalah seorang yang insya Allah lahir batinnya mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Makanya setiap kali yang berjumpa dengan beliau, bapak-bapak ibu, dimanapun, selalu yang menemukan beliau dalam keadaan tersenyum. Ya Habib, selalu dalam keadaan tersenyum. Kemarin di Mekah juga dalam keadaan tersenyum. Yang pertama beliau sampaikan ketika di Mekah, Tuan Guru, saya undang Tuan Guru nanti kita sholawatan di Lombok, katanya. Kok Sohibul Bait diundang? Alhamdulillah. Pada malam hari ini di samping kanan saya ada saudara kita Bapak Haji Mardani Haji Maming, yang dengan wasilah beliaulah maka kita keluarga besar yang ada di Lombok Utara mendapatkan rezeki yang istimewa pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya atas nama seluruh yang hadir menyampaikan kepada Haji Mardani, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas ikhtiarnya untuk menghadirkan sesuatu yang menggembirakan, tapi tidak sekedar menggembirakan, sesuatu yang menggembirakan tetapi di dalamnya juga ada keberkahan demi keberkahan. Karena inilah majlis yang berulang-ulang disebut nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali saja kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusallimu alayya, yang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, illa raddallahu alayya ruh, kecuali Allah pada saat itu akan mengembalikan ruh. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, setiap ucapan salam kita Allah kembalikan ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya bisa jawab ucapan salamnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Berulang-ulang dari awal tadi, puluhan kali kita membaca sholawat, bahkan mungkin ratusan. Mudah-mudahan
semuanya diniatkan oleh kita semua menjadi syafaat untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu munara masih resah gelisah, mudah-mudahan netelanggih. Ada keresahan, mungkin tidak ada makhluk di Indonesia ini sebagaimana halnya penduduk Lombok Utara, Habib Syekh, yang Allah Subhanahu wa taala latih dengan kesabaran, dilatih dengan keteguhan, diguncang gempa sampai ribuan kali. Waktunya tidak hanya 1 hari, bahkan lebih dari 1 bulan. Mudah-mudahan lewat dari itu semua, saudara-saudara kita di Lombok Utara, kita semua mendapatkan nikmat raf'ud darajat, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu, Pak Kapolda hadir di sini. Alhamdulillah. Pak Bupati, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Makmun, Tuan Guru Haji Taisir, Tuan Guru Haji Abdul Karim, dan para ulama habaib yang kebetulan duduk mungkin di samping atau di belakang. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi semuanya kita ini tanpa peduli baju kita, tanpa peduli latar belakang kita, bahkan mungkin bendera yang kita kibarkan berbeda-beda, tetapi saya yakin kita semua hadir adalah karena mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang darimu sampai saya lebih dicintai dibanding anaknya, bapaknya, dan semua manusia. Tak lama setelah itu datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar mengulangi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, kamu itu paling saya cintai dari semua yang ada di dunia kecuali dari diriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidaklah sempurna iman dari seorang pun, siapapun, kecuali aku lebih dicintai bahkan dibanding dirinya. Sayyidina Umar ibn Khattab kemudian mengucapkan, engkau ya Rasulullah, aku lebih cintai dibanding diriku. Maka saat itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, Al-an ya Umar. Nah, sekaranglah baru engkau betul-betul sampai kepada hakikat iman. Manakala Nabi yang mulia Rasulullah SAW lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Di mana kita dari Sayyidina Umar, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan terus kita belajar nih. Terus belajar dengan memperbanyak membaca salawat, dengan terus meneladani dengan asas mahabbah. Karena kata para ulama, tanpa mahabbah maka pohon ketaatan itu akan kering dan tidak akan melahirkan buah perkhidmatan dan atok. Dengan mahabbah sajalah maka pohon ketaatan itu, kata para ulama, akan melahirkan semangat untuk mengabdi kepada kebaikan, akan melahirkan semangat untuk berkorban. Dan itulah ketaatan yang dicontohkan oleh para sahabat, ketaatan yang berlandaskan pada cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, di forum ini juga kita dengar dan kita simak bagaimana kecintaan demi kecintaan kepada hal-hal mulia, kecintaan kepada Allah kita junjung tinggi dan kita perdengarkan di majelis ini. Kecintaan kepada Rasulullah kita ulang-ulang dalam bentuk salawat dan salam serta doa. Dan kecintaan kepada negeri kita Indonesia. Tidak ada pertentangan antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada tanah air. Kita mencintai Indonesia karena Indonesia adalah nikmatun min minanillah, adalah satu nikmat min ni'amillah, satu dari sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana terhadap nikmat-nikmat yang lain kita jaga, demikian pun negara yang kita cintai, Indonesia, bumi Allah yang kita injak,
yang dengan sebabnya lah kita mendapatkan rezeki, yang tanahnya inilah yang menghadirkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan untuk kita, yang langitnya itu menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari apa yang tumbuh, apa yang tersimpan di dalam buminya kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Bumi Allah yang namanya Indonesia, yang kemudian kita ikat dalam satu kesepakatan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah salah satu nikmat yang paling utama bagi kita sebagai bangsa. Itu sebabnya dalam majelis sholawat ini tadi kita dengar Habib dengan lantang mengatakan NKRI harga mati. Bukan artinya negara itu sama dengan agama, tidak. Tetapi negara itu adalah bagian dari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita jaga. Karena negara itu adalah akad kita. Dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan dan penuhi semua akad-akadmu dan kesepakatan-kesepakatanmu yang baik. Satu di antara kesepakatan itu namanya Indonesia. Kita jaga dengan lahir batin kita sambil mengharap rahmat Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.